Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sampai separuh yang jawab salam saya. Karena yang hadir saya lihat banyak sekali yang hadir tapi suaranya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan juga salat Qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini pada malam yang kedua kita berada di bulan Ramadan dan masih diberikan kesempatan kepada kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan solat Isya kita berjamaah dan menyelesaikan puasa kita hari yang pertama di bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk menyelesaikan semua rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Qiyam Ramadan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam yang kedua masih seperti malam yang pertama. Dan kita berharap jamaah yang hadir pada malam yang kedua ini bertahan sampai Ramadan berakhir. Amin. Enggak amin semua saya lihat. Amin. Karena berita di mana-mana sering ada berita di media sosial, tapi ini mudah-mudahan hoax. Katanya orang-orang kalau di bulan Ramadan itu salat tarawihnya cuma sepekan doang penuhnya. Habis itu semakin hilang jamaahnya. Mudah-mudahan ini beritanya hoax. Amin. Nah, yang amin tanggung jawab. Awas besok kalau nggak ngelihat lagi. Karena inilah keutamaan bulan Ramadan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya ingin sampaikan kepada kita salah satu amalan sunnah yang diunggulkan di bulan Ramadan ini adalah Qiyam Ramadan atau yang kita sebut dengan salat tarawih. Salat tarawih itu diberikan nama oleh para ulama yang nama sesungguhnya adalah Qiyam Ramadan. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan itu dengan keimanan dan keikhlasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu amalan unggulan di bulan Ramadan ini adalah salat tarawih. Dan salat tarawih itu sendiri artinya itu kan asal katanya tarawih itu jamak dari tarwihah yang artinya adalah istirahat. Ada yang mengartikan dengan santai. Jadi solat tarawih itu sebenarnya solat yang dilakukan dengan santai, istirahat, santai. Jadi kalau bisa jangan sampai 23 rakaat hanya 10 menit. Kalau 23 rakaat 10 menit, bagaimana dengan 11 rakaat? Berapa menit kira-kira? 5 menit. Mau nggak Bapak Ibu solat tarawih kita malam ini 5 menit? Mau apa tidak? Ini saya tawarin nih, kalau mau saya jadi imamnya.
Mau nggak 5 menit malam ini kita sholat taraweh? Hah, bener nih, nggak ada yang mau. Tapi dalam hatinya nggak apa-apa sih, gitu. Kelihatan dari wajahnya. Jadi taraweh itu artinya adalah santai, tidak terburu-buru. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan sholat itu dengan terburu-buru. Nggak ada. Bahkan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, sholat tarawih itu dilakukan. 1 rakaat itu pernah mereka melakukan atau membaca ayat 100 ayat 1 rakaat. Saya sangat suka dengan sholat yang kayak begini. 100 ayat Al-Baqarah itu 286 ayat. Berarti itu cuma 2 rakaat surah Al-Baqarah. Kalau setuju malam ini kita mulai. Setuju nggak Bapak Ibu? Mulai ragu kan? Ditawarin 5 menit nggak setuju, ditawarin 100 ayat nggak setuju juga. Maunya gimana nih? Ya, itu para sahabat. Karena itu ketika imamnya maju langsung dikasih tahu, Ustaz, yang panjang-panjang ya. Ada yang begitu. Pengurus masjid ngasih tahu imamnya. Imamnya diintervensi, Ustaz, jangan panjang-panjang ya. Gitu kata pengurusnya. Nah, namanya imam kan nggak enak. Kalau saya yang begitu, saya panjangin sekalian. Betul nggak Bapak Ibu? Betul kan? Bapak Ibu dimuliakan dari Allah. Oleh karena itu malam hari ini saya ingin sampaikan kepada kita, karena tarawih ini agar kita tidak berlalu begitu saja tarawih kita atau qiyamul Ramadan kita, maka ada keutamaan dari salat tarawih itu adalah salat ketika Nabi SAW bersabda, afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Yang paling baik dan salat yang paling tinggi nilainya setelah salat wajib adalah salat tahajud atau salat itu salat qiyamul lail. Salat qiyamul lail itu salat tahajud itu dilakukan di luar bulan Ramadan sepertiga akhir malam. Tahajudnya dimajukan setelah sholat isya. Jadi sholat tarawih ini adalah sholat tahajud kita. Isya. Makanya sholat tarawih itu tidak ada dilakukan 10 jam 10 malam, jam 11 malam, nggak ada. Karena sholat malam aja Ustaz, jam 10 malam saya sholat tarawih. Bolehkah? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh enggak? Boleh, tapi Nabi dan para sahabat tidak pernah mencontohkan. Itu dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah dan para sahabat setelah sholat isya. Makanya sholat tarawih itu setelah sholat isya. Itu sholat tarawih namanya. Setelah sholat wajib. Makanya rugi kalau tidak ikut sholat tarawihnya, rugi. Kenapa kita tidak sholat tahajud malam? Apa alasan kita kira-kira? Kalau bulan-bulan biasa, apa alasan kita? Betul tidak? Nggak bangun. Kenapa? Karena kita tidur duluan. Sekarang Allah kasih kita kesempatan. Nggak pakai. Kalau nggak ada juga yang mau, emang kelewatan kita. Maka karena itu indah sholat yang paling afdol setelah sholat wajib kita. Maka karena itu jangan tinggalkan. Pertama itu. Yang kedua, saya ingin sampaikan
sama dengan imam, maka Allah nilai dia seperti ibadah sepanjang malam. Tibalahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih meninggalkan salatnya sebelum imam selesai, maka Allah tulis, catat baginya. Dalam Islam tuh malam tuh dihitung dari mana dalam Islam? Syaratnya ini, syaratnya harus ikut imam sampai selesai witir. Ini saya paling belakang, setelah sholat taraweh saya lihat banyak yang pulang. Benar, malam ini tercapai cita-cita saya. Lihat aja nanti kalau masih ada nggak yang pulang. Kalau saya ngelihat, tapi ya. Jadi keutamaan sholat taraweh itu selesai dengan witir. Berapapun rakaat imamnya, kita harus pulang, nggak ada. Harus selesai bersama dengan imam. Kalau sholat rakaat imamnya itu karena sholat tarawih itu rakaatnya ada 4 macam. Ada yang 11. Itu biar nikmat sholat kita. Betul tidak Bapak Ibu? Oh, betul. Amat di imam nih. Begitu rakaat selesai, alhamdulillah tinggal 6 lagi gitu kan. Kayaknya sih Ustadz jangan-jangan juga begitu Ustadz. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Jangan pulang setelah 8 rakaat, karena itu syaratnya. Kata Nabi SAW, kutiba lahu qiyam witir. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan itulah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Apapun amal kebaikan yang kita lakukan, kullu amali ibni adam yudha'afu lahu bi asyri amsalihah ila 700 wa ila. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setiap amalan anak cucu Adam itu kata Nabi SAW ila 700, bisa menjadi 700 kali kebaikan. Kan Allah berikan balasan. Apa yang menentukan itu? Salah satunya adalah waktu yang Allah lipat gandakan lebih besar bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan ini. Mentilawah Al-Quran kita, tilawah Al-Quran saat lalu kita ketika baca Alif Lam, ini benar-benar pulang nih saya kayak ini. Alif Lam berapa huruf?
Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi SAW. Al alifun harfun wal lamun harfun. Tiga huruf. Maka hari biasa, kondisi normal, satu huruf menjadi 700. Bayangkan kalau kita baca Quran di bulan ratus, betul tidak Pak? 2100. Coba kalau baca Quran bawa kalkulator, habis kita baca hitung hurufnya, kaliin. Ramadan ini dilipat gandakan lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Allah. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada bulan hari ini. Hadir di masjid ini untuk melakukan salat tarawih kita sampai Ramadan. Punya kesempatan kita, kenapa kita tidak manfaatkan selama bulan Ramadan ini salat jamaah? Halo. Oleh karena itu, jangan tinggalkan walaupun hanya satu malam, hadirlah ke masjid. Menjadi motivasi buat kita, menjadikan semangat buat kita untuk terus melakukan salat tarawih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.